I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Tensura berdasarkan manganya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Sesampainya Rimuru dan Yuki di akademi, mereka pun saat itu kaget banget karena terlihat cahaya dari kejauhan. Dan tiba-tiba seseorang pun langsung menghantam tubuh Rimuru. Yuki yang melihat serangan tiba-tiba itu pun jadi kaget banget. Dan ternyata itu adalah si Alice. Alice melesat kenceng banget karena udah nggak sabar mau ketemu sama Rimuru. Alice pun kembali berkata kepada Rimuru, "Rimuru sensei datangnya lama banget. Aku jadi kesel padamu." Rimuru yang mendengar itu pun tertawa dan berkata, "Maafkan aku, tapi aku lega melihatmu baik-baik aja." Gak lama, Gale juga datang menemui Rimuru sambil berkata, "Alice benar. Habisnya, guru udah janji akan datang untuk mengunjungi kami, tapi malah nggak datang-datang." Rimuru yang mendengar kata-kata Gale itu pun langsung minta maaf kepada Gale karena ada banyak hal yang harus Rimuru urus. Namun di sini, Kenya pun agak malu-malu mengungkapkannya dan malah berkata, "Kukira guru sudah lupa dengan kami." Rimuru yang melihat Kenya malu-malu itu pun berkata, "Tidak mungkin aku melupakan kalian." Namun Ryota saat itu malah kesenangan dan berkata, "Aku sangat bahagia guru Rimuru beneran datang ke sini." Rimuru pun saat itu juga tersenyum lembut ke arah Ryota. Dan tepat di belakang Rimuru, terlihatlah seorang gadis yang udah senyum-senyum gak jelas. Itu adalah Chloe. Chloe pun kemudian berkata kepada Rimuru, "Selamat datang Rimuru sensei." Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum kembali ke arah Chloe sambil berkata di dalam hati, "Dia kenapa terlihat imut banget?" Dan di sini Yuki pun berkata kepada Rimuru, "Hei Rimuru, seperti biasanya kau terlihat populer sekali. Aku ini kan jadi agak iri." Melihat tas besar yang saat itu dipegang oleh Yuki, Chloe pun bertanya pada Yuki, "Hei Kak Yuki, tas sebesar itu mau buat apa?" Yuki yang mendengar pertanyaan Chloe itu pun menjawab, sebenarnya dirinya ada rencana untuk pergi wisata. Mendengar itu, keempat murid Rimuru pun jadi kesel banget sama Yuki karena itu curang banget. Padahal mereka saat ini cuma disuruh untuk sekolah. Kenapa Yuki bisa berpergian dengan guru Rimuru? Ngelihat murid-muridnya yang saat itu marah-marah, Rimuru pun tertawa dan berkata, "Jangan bilang begitu. Sebenarnya aku datang ke sini untuk menjemput kalian karena aku ingin mengundang Yuki dan kalian semua datang ke negeriku. Kami akan mengadakan festival mulai besok." Mendengar itu, keempat murid Rimuru pun jadi kesenangan karena Rimuru berkata bahwa mereka akan berangkat 30 menit lagi. Mereka pun langsung bergegas untuk menyiapkan barang-barang mereka. Melihat mereka yang saat itu udah kembali masuk menyiapkan barang-barang, Rimuru pun berkata kepada Yuki, "Aku sangat lega karena mereka semua terlihat baik-baik aja. Padahal sebelumnya mereka ada di situasi di mana mereka bisa mati." Karena sejujurnya Rimuru takut banget kasus mereka bakalan jadi kayak Shizu sebelumnya. Namun Yuki pun kemudian tersenyum dan berkata kepada Rimuru, "Tidak perlu khawatir, mereka semua sehat-sehat aja. Malahan belakangan ini mereka bertambah lebih kuat." Rimuru yang mendengar itu pun jadi agak kaget. Namun gak lama, datanglah T-Sensei ke tempat itu.
Si sensei pun berkata kepada Rimuru, "Pantas saja dari tadi anak-anak itu ramah sekali. Ternyata ada Rimuru Sensei di sini." Buat yang belum tahu, si sensei adalah guru pengganti Rimuru yang telah menjadi wali kelas dari anak-anak itu tepat setelah Rimuru pergi meninggalkan akademi. Si sensei pun kembali berkata, "Saya sudah menduga Anda memang tidak ada tandingannya. Sikap anak-anak itu berbeda jika denganmu. Ketika bersama saya, mereka bahkan tidak pernah mengatakan sesuatu yang egois seperti itu." Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, "Mereka hanya sekedar tidak punya rasa sungkan padaku. Malahan aku terkesan seperti diremehkan." Namun si sensei yang mendengar itu malah menjawab, "Itu karena mereka semua percaya kepada guru Rimuru." Bahkan si sensei yakin banget, jika seandainya mereka menyerang ke arah Rimuru dengan serius, Tuan Rimuru pasti akan baik-baik aja. Berbeda dengan si sensei yang saat itu pernah ketakutan. Namun di sini si sensei pun berkata kepada Yuki, "Pak Kepala Sekolah, saya punya permintaan." Dan Rimuru Sensei juga tolong dengarkan permintaanku ini. Mereka pun kemudian berpindah ke suatu tempat di dalam akademi. Si sensei pun berkata, "Sejujurnya, kekuatan anak-anak itu sudah melampaui saya. Kalau soal pembelajaran di kelas, saya mungkin masih bisa mengatasinya. Tapi jika di dalam pertempuran nyata, mustahil bagi saya untuk menjadi tembok bagi mereka. Anak-anak itu masih dalam tahap berkembang. Saya rasa pelatih mereka sebaiknya adalah orang yang bisa mengajari mereka cara bertarung." Yuki yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Namun Yuki berkata, "Kalau bicara soal orang yang berkemampuan untuk mengajari mereka, aku tidak bisa memikirkan orang lain selain petualang kelas atas. Tapi yang jadi masalah, kira-kira apakah ada petualang kelas atas yang mau menerima pekerjaan sebagai guru?" Si sensei yang mendengar itu pun berkata, "Saya rasa itu pasti akan sangat sulit." Namun di sini Rimuru pun tersenyum ke arah mereka dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kami saja yang mengajari mereka cara bertarung? Meski masih terbilang kecil banget jika dibandingkan tempat ini, tapi kami juga punya sekolah di sana. Dan kalau soal seni berpedang, kami memiliki Hakuro di sana yang bisa menang melawanku jika dalam pertarungan berpedang." Yuki yang mendengar itu pun kaget dan berkata, "Itu bagus sekali. Kalau begitu, apakah Rimuru mau mengurus semua anak-anak di tempatnya?" Rimuru yang mendengar itu pun juga nggak keberatan. Tapi Rimuru rasa akan sulit bagi mereka untuk mempelajari pengetahuan tentang kehidupan sosial manusia yang ada di Tempest. Yuki yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Namun sebenarnya ada satu hal lagi yang agak Rimuru cemaskan. Di negeri monster, Rimuru tidak punya petunjuk tentang siapa yang bisa mengajari mereka tentang roh. Kalau Diablo memang tahu tentang hal itu, tapi kemungkinan Diablo memang punya pengetahuan tentang roh. Namun Rimuru ragu karena Diablo tuh nggak cocok jadi seorang guru. Yang ada Rimuru nanti malah dipuji-puji di depan murid-muridnya. Namun Rimuru di sini mulai kepikiran sesuatu. Kalau soal roh, bukankah Hinata juga punya pengetahuan yang luas? Waktu dia menyerangku waktu itu, bukankah dia juga memanggil beberapa roh? Itu adalah hal yang bagus. Gak lama setelah itu, murid-murid Rimuru pun datang kepada Rimuru karena mereka telah siap-siap berkemas. Dan karena Rimuru dan yang lain mau pamit saat itu, si sensei pun tersenyum dan berkata kepada Rimuru, "Terima kasih banyak Rimuru Sensei. Semoga perjalanan kalian sangat menyenangkan." Singkat cerita, tibalah mereka di Tempest. Murid-murid Rimuru pun itu heboh banget mau coba makanan-makanan di Tempest. Mereka bahkan juga berniat untuk jalan-jalan. Namun Rimuru di sini berkata, "Agar kalian bisa bersenang-senang besok, aku akan memberikan kalian ini." Rimuru saat itu memberikan liontin kepada mereka.
itu adalah free fast. Yang mana jika seandainya murid-murid Rimuru menunjukkan itu, maka mereka bisa makan gratis di toko manapun. Dan mereka juga bisa keluar masuk tempat acara dengan bebas. Yuki yang melihat itu pun jadi kepengen memilikinya. Namun Rimuru berkata, kalau untukmu, bukankah kau juga punya duit? Batas maksimum penggunaannya adalah 100 koin perak. Kalian akan game over jika menghabiskan semuanya dalam 3 hari. Apakah kalian mengerti? Murid-murid Rimuru yang mendengar itu pun berkata, kami mengerti. 100 koin perak itu bukannya banyak banget. Kita bahkan bisa makan 200 okonomiyaki. Gak cuma itu aja, Chloe di sini juga tersenyum ke arah Rimuru dan berkata bahwa dirinya nanti akan membelikan Rimuru hadiah. Gak lama, datanglah Zoe secara tiba-tiba. Zoe pun berkata kepada Rimuru, rombongan pahlawan Masayuki telah sampai di tempat ini. Para elf yang ditangkap oleh Oritus juga telah diamankan oleh Soka dan lainnya. Rimuru yang mendengar itu pun berkata, jadi akhirnya mereka telah tiba. Di sisi lain, terlihatlah Masayuki yang ada di tempat itu. Ngelihat orang-orang yang terlihat ceria di tempat itu, Masayuki pun berkata, aku memang telah mendengar rumor bahwa ada festival pembukaan. Tapi bukankah ini lebih besar dari dugaanku? Namun tiba-tiba terdengar suara Rimuru yang berkata, pahlawan Masayuki, aku ada di sini. Ngelihat Rimuru yang ada di tempat itu, Jinrai pun berkata, jadi kau adalah Raja Iblis Rimuru. Aku agak kaget karena kau datang ke sini. Jiu yang mendengar itu juga berkata, pahlawan Masayuki adalah seorang hero yang agung. Tidak heran, bahkan Raja Iblis pun tidak bisa mengabaikannya. Bonnie pun juga berkata kepada Masayuki, bagaimana Masayuki? Apakah kita harus membereskan semuanya di sini? Rimuru yang melihat itu pun tertawa dan berkata, sepertinya teman-teman Masayuki terlihat sangat ambisius. Namun di belakang Rimuru, terlihatlah Yuki yang berkata kepada rombongan Masayuki, apa yang sedang kalian lakukan? Pada awalnya, mereka mengira Yuki repot-repot datang untuk membantu mereka. Padahal sebenarnya nggak begitu. Yuki pun mulai menjelaskan kesalahpahaman itu. Namun rombongan Masayuki tetap ngotot ingin menunjukkan kekuatan mereka. Dan karena itulah Rimuru berkata, di festival besok, kami akan mengadakan turnamen bela diri. Jika kau ikut dalam turnamen itu dan berhasil menjadi pemenang, maka aku bersedia menerima tantanganmu. Mendengar itu, rekan-rekan dari Masayuki pun jadi makin bersemangat. Sedangkan Masayuki sebenarnya gemetar karena dirinya sendiri juga nggak mau bertarung. Tapi ujung-ujungnya Masayuki nggak bisa menolak karena para kelompoknya itu terlihat terlalu ambisius. Dan setelah mereka pergi dari tempat itu, Yuki pun bertanya kepada Rimuru, jangan bilang kau benar-benar akan bertarung dengan Masayuki. Rimuru pun berkata, bagaimana ya? Merepotkan banget. Tapi jika dibandingkan dengan pertemuan Raja Iblis dengan Hinata, aku rasa ini bukan masalah yang terlalu serius. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you!